Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Arek-arek Surabaya kalau diajak untuk melihat kembali pasar-pasar yang ada di Kota Surabaya. Saya pengen dengar bagaimanakah statement Anda, bagaimanakah pendapat Anda, atau termasuk bagaimana pengalaman Anda. Kita tidak ingin sebatas mendengar bagaimana pendapat begitu ya. Karena di hari ini kita akan membahas bagaimana untuk penataan dan juga pengelolaan pasar di Kota Surabaya. Bahkan ini kabar terbarunya ada sesuatu yang baru akan dibagi oleh tamu kita di hari ini. Beliau yang akan menjadi narasumber kita di hari ini dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Ada Bapak M. Mahmud. Apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak bosen bertemu dengan saya Pak Mahmud. Iya, Saya kayaknya kalau siap untuk bisa mendapatkan kabar terbaru. Tapi ngomongin soal penataan pasar. Ya. Saya pengen langsung dengar pendapatnya Pak Mahmud. Apa sebenarnya Pak Mahmud penataan atau apa sesuatu yang baru yang harusnya dilakukan untuk pasar-pasar di Kota Surabaya, Pak? Kebetulan ini tadi baru saja kita rapat lagi menanggapi pengaduan pedagang pasar yang ada di Surabaya. Baik. Beberapa pedagang. Mereka mengeluhkan tentang adanya rencana PD Pasar yang bersih-bersih pedagang unggas. Jadi di dalam pasar-pasar itu ada pedagang unggas. Unggas itu ya seperti ayam, bebek, burung atau yang dipotong di situ. Siap. Itu. Nah ini tadi mereka kita undang, PD Pasar kita undang, Pemkot semua kita undang agar ketemu solusinya. Oke. Nah, sebenarnya program ini programnya PD Pasar yang sedang bersih-bersih pasar agar sesuai peraturan. Di dalam undang-undangnya itu sudah ada bahwa pasar unggas itu dilarang. Mereka akan direlokasi atau bagaimana, Pak? Jadi dari jual ayam, latar belakang itu. Jual ayam itu boleh, tapi tidak boleh motong di situ. Oke. Jadi jual ayam yang sudah dipotong, sudah dibeteti, dijual di situ boleh, sehingga tidak ada limbah darah. Faktanya di lapangan banyak pedagang itu jual ayam yang motongnya di pasar, nah, sehingga darahnya sampai kemana-mana. Atau ditampung darah itu. Selama ini tadi dari pengakuan pedagang itu, misalnya di pasar Wonokromo sehari itu sampai 3.000 ekor. Motong unggas di situ. Motong unggas. Di sana sudah ada tukang potongnya, ada tempat penampungannya, versi pedagang. Dan itu tidak boleh. Motongnya harus di rumah potong unggas. Pemkot sudah menyiapkan rumah potong unggas, tempatnya itu di Kelurahan Jeruk, Lakar Santri. Jadi kalau ayam-ayam yang bukan ayam kampung bisa memang dipotong dulu baru dibawa ke pasar. Tapi tadi itu banyak juga yang jual ayam kampung. Ayam kampung itu dijual hidup. Dipotong masih hidup, di tempat. Masih hidup itu orang itu kalau mau beli milih cocok ini baru dipotong di situ. Nah, selama ini seperti itu bertahun-tahun. Berarti selama ini boleh dikatakan menyalahi aturan yang ada. Menyalahi, lalu PD Pasar menertibkan. Dikirimi surat semuanya yang pasar unggas, pedagang unggas. Setelah itu gejolak. Setelah dengar pendapat apa mungkin Pak Mahmud yang tentunya bisa coba di solusinya seperti apa? Kita cari solusi bagaimana pedagang unggas ini tidak sampai digusur, tidak sampai tutup usahanya, sehingga bisa tetap ada pendapatan. Solusi kita, ya pemerintah kota harus menambah rumah potong unggas. Oke. Ya. Alasan terlalu jauh berarti ya untuk satu lokasi kan ditentukan. Ada, tapi di sana sudah penuh 5.000 satu hari. Kapasitasnya cuma 5.000 ekor sehari dan sudah penuh. Di Surabaya ini potensinya tinggi. Ya, nanti ini bangun lagi, sekarang ini pemerintah kota sudah siap-siap bangun di rumah potong unggas yang ada di Pasar Mbabaan. Ada Utara. Baik. Lalu bangun lagi di Pasar Wonokromo.
Jadi mendekati pedagang-pedagang gitu. Tapi ini pasar yang memang ada penjual unggasnya di situ. Cukup banyak ya Pak jumlah Banyak. mereka. Oke. Banyak. Dan itu ditertibkan di seluruh pasar-pasar tradisional. Ya. Oke. Gitu. Pasar tradisional itu se-Surabaya dan dibersihkan, lalu untuk pedagang unggasnya tidak boleh motong lagi. Oke, baik. Akhirnya Kita simpan gejolak. dulu. Pak, sebenarnya kalau bicara soal pasar tradisional, apa sih sampai dengan hari ini yang masih menjadi PR terbesar Pak Mahmud? Ya kalau pasarnya sendiri secara keseluruhan, itu menurut saya masih belum nyaman ya. Segi kebersihan artinya? Ya semuanya, mulai dari atapnya yang bocor, lantainya yang bukan keramik atau bukan rabat, ya. Masih ada saluran di dalam pasar situ yang bau, yang kotor. Masih ada pasar yang salurannya ditutup papan gitu, masih ada, dibuka gini tikusnya berlarian ada, kecoaknya pesta pora di situ ya ada. Ditambah banyak kucing ya juga ada. Dan lain-lain. Pokoknya masih banyak pasar yang belum nyaman. Sebenarnya kalau bicara soal pasar, Kota Surabaya pastinya nggak lepas dari PD Pasar begitu ya. Upaya apa yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini menurut Pak Mahmud? Yaitu seperti PD apa? Pasar melaksanakan perintah undang-undang itu sekarang ini selain membersihkan pedagang unggas yang ada di dalam pasar, artinya menertibkan ya, tidak boleh motong di situ. PD Pasar sekarang ini sedang membangun beberapa pasar lain yang sudah lebih baik. Misalnya kayak tadi lantainya dirabat, ditinggikan terus dirabat. Terus tidak boleh becek, tidak boleh lagi bocor. Pedagang juga harus bersih. Bedaknya itu sudah pakai yang keramik-keramik itu di semen. Betul. Surabaya harusnya sudah punya standar ya Pak kalau Sudah, bicara soal ini- pasar ini tradisional. Saya lihat sudah ada di pasar Tembok. Sudah mulai. Menurut Pak Mahmud itu yang mendekati sesuai dengan standar yang ada? Apa bagaimana Pak? Ini masih proses pembangunan. Oke. Pedagangnya dikeluarkan semua mau terus dibangun. Nah, ini sekilas saya lihat itu menuju yang lebih baik dibanding sebelumnya. Oke. Nah nanti harapan saya pasar-pasar lain juga harus sama, lebih nyaman, lebih enak. Tapi sebaliknya masyarakat itu kadang-kadang kalau ke pasar tradisional ya seneng yang gitu, yang bisa nawar, yang ada tawar-menawar prosesnya itu masih seneng-seneng gitu. Apa kondisi yang bersih, yang nyaman, tidak bisa dilakukan proses negosiasi Bisa. layaknya di pasar tradisional? Bisa Pak? itu bisa tawar-menawar dengan kondisi yang bersih bisa. Oke. Sebenarnya budaya tawar-menawar itu tradisi yang sudah ada, bukan tugas PD Pasar. PD Pasar itu tugasnya memperbaiki lantai, memperbaiki temboknya, setannya, ya, bedaknya itu, dan atapnya. Supaya lebih baik, tidak bocor-bocor. Oke, oke. Kalau soal tradisinya mereka tawar-menawar itu apapun bentuknya ya tetap Tetap terjadi. kan? Oke, baik, baik. Kita juga ingin tahu Pak Mahmud bicara secara global visi dari Komisi B untuk pasar di Kota Surabaya itu seperti apa sih Pak? Jadi kami ingin pasar di seluruh Surabaya itu menjadi jujukan ibu-ibu maupun bapak-bapak yang enak, yang Kita nyaman. nyaman, betul. Yang nyaman. Baik pagi, siang, atau malam sekalian. Ya, mohon Artinya maaf tetap ini. beroperasi di malam hari. Iya, kalau perlu karena nyaman, enak, bisa ditempati dan aman, bisa ditempati terus. Ya, sekarang ini misalnya saya butuh telur. Malam telur hari ayam. begitu ya. Ya, kepingin telur. Ke pasar sudah nggak ada, jam 10 sudah tutup. Akhirnya kita ke toko modern. Ber-AC, tinggal ambil, bayar Harga kasir, sama. petugasnya cantik, ya nggak dasteran. Harganya bahkan bisa jauh di Jadi bawah. murah, oke. Itu. Sekarang ini yang terjadi itu. Toko modern sekarang mulai menjual beras, mulai menjual sayur, menjual semua yang ada di pasar. Akhirnya ke situ nanti. Oke. Karena Pak, karena penampilannya yang di pasar nggak nyaman. Sebuah tantangan sebenarnya Ya. untuk bisa terus berbenah. Nanti kita akan coba lagi kembali dan tentunya di hari ini kita masih akan berbicara soal penataan dan juga pengelolaan pasar di Kota Surabaya. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami.
yang pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen dari. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan Dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Hati berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Pak Mahmud, memang kita menjadikan pasar modern itu bukan pesaing, tapi justru pemacu kita untuk bisa terus berbenah. Tapi upaya apa sih Bapak yang harusnya terus dilakukan untuk bisa mendorong begitu ya? Jadi kita tidak makin tertinggal, tapi justru bisa berbenah tadi Pak. Ya, kalau kita menyadari bahwa toko modern itu menjadi pesaing dan bisa dijadikan penyemangat kita untuk lebih maju, lebih baik kalau menyadari. Tapi sejak adanya toko modern sampai hari ini tidak ada semangat untuk merubah pasarnya, sehingga keberadaan toko modern itu dianggap biasa, tidak pengaruh apa-apa. Padahal secara lambat laun selera masyarakat itu berubah. Kita mau yang nyaman, mau yang baik, harganya sama. Setiap saat bisa, 24 jam bisa diperoleh. Ya logika saja, sifat manusia, ya pasti milih yang enak, yang murah, yang nyaman, atau ada bonus, ada diskon, ya terus ber-AC, penjaganya profesional. Itu tidak disadari oleh PD Pasar bahwa mereka itu memang pesaing dan bisa dijadikan penyemangat supaya kita memperbaiki pasar mirip-mirip lah, nggak usah sama, mirip aja. Mirip apa ya, tetap nggak usah AC tapi dirabat yang bawah. Terus setannya itu juga yang bagus, di keramik. Pembuangan airnya kalau itu jualan basah, daging, terus ikan, ya pakai selang di bawah, keramiknya itu dikasih selang langsung ke got. Got itu juga harus ngalir. Mestinya begitu. Tapi kita lihat di pasar, antara tempat sampah dengan saluran, dengan pedagang jejer-jejer semua. Pak, problem ini tuh kan sebenarnya bukan hal yang baru begitu ya. Dan sampai dengan hari ini masih belum ada
cara dan juga solusi termasuk langkah konkret untuk bisa menyelesaikan. Berarti bagaimana Pak? Dari komisi sendiri mungkin jelas sudah pernah memanggil, sudah berkali-kali mendengarkan begitu kan? Kita Apa sudah berarti? berkali-kali ya sudah menyampaikan agar ada perubahan secara nyata. Baik. Bahkan kami sudah pernah menyampaikan ke Pak Wali, sebaiknya itu bukan cuma reformasi birokrasi, tetap tidak pengaruh kalau reformasi, sudah harus tahapannya revolusi birokrasi, sudah besar-besaran. Yang artinya itu harus mengganti secara keseluruhan. Begitu? Keseluruhan memang direktur pasar itu ya orang bisnis, orang yang mengerti, tetapi dia juga harus mentaati aturan di PD Pasar. Karena PD Pasar ini kan beda dengan perusahaan atau perusahaan daerah pemerintah kota yang punya aturan main, yang tidak sama dengan swasta. Jadi tidak boleh melanggar aturan, misalnya tahu-tahu menggunakan uang itu untuk bangun ini tanpa izin ini, tanpa itu, nah itu nggak boleh. Ikuti prosedur, tapi pasar harus ada perubahan yang nyata. Di Surabaya ini ada sekitar 61 pasar. Ya, harusnya sudah ada perubahan bahwa pasar ini contohnya yang semula begini menjadi begini. Itu harus ada. Berarti sampai dengan hari ini Surabaya belum punya satu saja yang bisa menjadi tolak ukur begitu ya. Contoh yang diharapkan belum ya Pak? Belum. Dan problem kita sebenarnya lebih pada apa Pak? Pengelolaan berarti ya? Ya. SDM yang kurang tepat ya, atau bagaimana? Tergantung orangnya memang, nalurinya. Kalau pengen aman, santai ya gitu aja. Oke. Dari komisi tidak bisakah mendorong itu semua Pak? Sudah kita berkali-kali rapat itu mesti ya ngomongkan itu. Tapi fakta di lapangan, ayo ditunjukkan mana yang semula becek, jembrot, bocor, banyak tikus, banyak kecoa, terus mana yang jadinya baik, dirapat, salurannya baik, nggak kelihatan, nggak bau, itu mana? Oke. Mestinya ditinggikan aja 1,5 meter, diuruk, terus di... Kadang publik itu belum menanyakan progres ya. Sudah muncul beberapa pemberitaan yang berkaitan dengan konflik internal. Itu kan juga menjadikan apa ya Pak ya? Ini berarti sampai dengan hari ini tidak ada dong hasil nyata yang bisa ditunjukkan pada publik. Begitu ya Pak Mahmud ya? Di PD Pasar yang saya tahu memang beberapa kali ini kena masalah hukum. Betul, betul. Bahkan terakhir-terakhir ini sama, kena hukum lagi, kena masalah hukum lagi. Jadi jangankan berlari kencang begitu kan. Dan ini tadi kita hanya head to headnya itu dengan antara pasar modern dan juga tradisional. Belum lagi kalau kita compare dengan pasar digital ini belum. Yang sekarang sudah menjadi pilihan banyak orang untuk bisa beralih begitu ya Pak Mahmud ya. Jadi kalau kita mau turun melihat di lapangan, yang tersisa memang pasar yang benar-benar tradisional. Yaitu kayak jual ikan, jual sayur di pasar, ya kita bisa tanya-tanya kepada pedagang. Tapi kalau sudah menginjak ke pasar yang produk yang lain, misalnya ke busana atau alat-alat lain, sekarang ini sudah beda. Masyarakat itu seleranya sudah bergeser kepada online. Ya. Jadi saya misalnya butuh palu aja. Sama pakunya sudah lengkap di online bisa dikirim. Saya butuh lampu, gak usah keluar rumah. Butuh lampu kolam ikan model apa saja ada. Butuh pompa ada. Butuh baju sampai celana dalam sampai kaos semuanya ada. Gak perlu keluar rumah, cukup dari kamar WA sama HP. Klik selesai gitu ya. Kirim. Bayarnya juga lebih murah. Karena toko itu pemiliknya nggak butuh operasional, nggak butuh toko, nggak butuh listrik ya. Nah ini harus disadari perubahan dari tahun ke tahun, terus perubahan manusia ini bergeser ke seperti itulah. Pasar ini menyesuaikan, kalau nggak lama-lama sepi. Oke, baik. Dengan modal yang kita miliki Pak Mahmud, termasuk juga dengan problem yang mungkin sampai dengan hari ini masih belum bisa terurai dengan baik begitu ya. Langkah nyata yang bisa dilakukan oleh pasar-pasar tradisional di Kota Surabaya untuk bisa terus bertahan itu seperti apa Pak? Ya, harus ada inovasi. Siap. Selain cara jualan, juga jadikan stand itu harus ada di sampingnya itu untuk online kalau memang itu bisa online. Alternatif ya. Ya. Lalu
online itu kan tidak cuma TikTok, IG saja, juga bisa lewat WA, grup. Misalnya dia pedagang di sini, pedagang kerupuk saja misalnya ya, dia macam-macam aneka kerupuk. Nah, kerupuk itu kan bisa di video atau di foto, dikirimkan grup-grup mana saja, atau dikirim kemana supaya bisa beli di situ, atau di TikTok. Dan di lain-lain. Nah, kalau masih belum paham TikTok ya bisa belajar sebentar. Nah ini tren pedagang harus mengikuti, tetap setanya di pasar, tapi di luar itu dia juga ada online. Bisa jadi ramean online-nya daripada pedagang yang datang ke pasar. Memperluas jangkauan. Iya, karena pedagang kalau saya pembeli kerupuk mau ke pasar, keluar rumah, bawa sepeda motor, bensinnya. Betul. Sampai pasar, parkirnya. Terus masuk di dalam pasar, baunya. Oke. Dan lain-lain. Itu pun belum tentu ada yang kita cari. Oke. Semua memang sudah harus mulai bergerak menyesuaikan Ya. begitu ya dengan kondisi yang ada. Nanti kita akan coba lanjut kembali pemirsa dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Perkembangan informasi paling aktual, Akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Ya baik, kita akan coba masuk pada materi yang sedikit lebih detail karena memang kita sangat mengharapkan sebagai warga Kota Surabaya mendambakan sekali begitu ya datang ke pasar dengan kondisi yang lebih bersih, lebih tertata, lebih nyaman begitu. Karena memang pada intinya kita seneng kok datang ke pasar dengan vibes yang beda. Kalau tadi Pak Mahmud bilang serunya itu kita masih bisa nego, kita masih bisa lebih leluasa begitu ya. Cuman ya itu tadi kita butuh kenyamanan. Mungkin dengan revitalisasi yang
harusnya dilakukan Bapak. Tapi bicara soal revitalisasi pasar, mana yang menjadi prioritas Pak Mahmud di Kota Surabaya untuk sekarang ini? Ya, kalau menurut saya ada beberapa pasar seperti Pasar Asem itu juga perlu perbaiki. Ada lagi Pasar Manukan Kulon, ada lagi pasar di beberapa wilayah, tapi hampir semua itu. Pasar Wonokusumo, ya yang perlu perbaikan-perbaikan itu. Hampir semua pasarnya jelek, kotor ya. Dan itu revitalisasi fisik secara bangunan ya? Ya, itu dulu. Atau menyeluruh? Diperbaiki dulu secara menyeluruh, fisiknya pasar ini, baru nanti penempatan pedagang ulang, standnya diperbaiki. Setelah pasarnya bersih, timbullah selera orang untuk masuk. Ya, pasarnya bagus, lampunya terang, terus banyak sawang. Ya. Tapi harus dirawat. Saya kapan hari masuk ke pasar Tambarjo. Sudah keramik. Sudah bagus. Tapi basah. Jalannya itu basah dari tumpahan orang yang jual ikan. Jadi orang itu lewat ya milih-milih banyu mambu dari ikan. Ini kan pasar basah memang. Tapi meluber dari standnya itu tuh jatuh-jatuh gitu airnya. Akhirnya orang itu lewat ya milih-milih lagi karena kan keinjak-injak itu. Terus pedagang itu sebaiknya tidak keluar dari stand. Taruh maju, semua taruh maju, akhirnya sempit jalannya. Kalau kita di Surabaya, kita lihat, kita amati, ya itu sebenarnya luar biasa. Untuk pasar di Surabaya ini hampir nggak ada di kota lain ya. Misalnya begini, opini masyarakat itu sudah terbangun dengan sendirinya tanpa pemerintah kota maupun tanpa PD Pasar. Opini yang seperti apa Pak? Misalnya gini, saya butuh kain, baju, kalau di pasar ya Kapasan. Kalau saya ini butuh oleh-oleh, bandeng, dan lain-lain ya Pasar Genteng. Elektro ya ke Pasar Genteng, lantai 2. Saya butuh besi bekas buat bangun bangunan atau apapun besi-besi itu ya ke Pasar Loak. Trustnya itu ada sebenarnya ya? Spesifikasinya sudah ada. Saya butuh beras ya ke pasar Bendul Merisi. Cuman ya itu tadi, ada beberapa problem, betul. Ada seperti itu. Saya kepingin satwa, kepingin beli ikan piranha, beli burung yang aneh-aneh di pasar Beratang, pasar satwa Beratang. Di situ juga ada pasar bunga. Dan lain-lain. Surabaya ini punya spesifikasi pasar. Tapi itu tidak pernah diungkap menjadi tujuan wisata atau jujukan masyarakat. Sehingga kita beli bunga ya ke Batu ke sana, beli sana. Padahal di Beratang ada yang sama. Hanya kemasan tidak dipromosikan. Brandingnya. Itulah, zamannya sudah berubah, pemerintah kota ini tidak mengikuti, PD Pasarnya tidak mengikuti perubahan zaman, selera masyarakat yang bergeser. Kita ini sebenarnya terhambat anggaran kah Pak Mahmud? Inovasi. Anggarannya ada. Tinggal inovasi. Inovasinya. Nah, kalau soal inovasi susah. Menyedihkan berarti ya. Padahal sebenarnya lebih mudah cari uangnya timbang cari orang yang bisa inovasinya. Padahal kan sebenarnya yang sering menjadi hambatan adalah faktor uangnya. Surabaya nggak ada, uangnya banyak. Uangnya Iya. banyak, ya begini aja pasarnya. Mana perubahan? Yang nyaman, yang mana nggak ada. Yang berubah fungsi dari setan menjadi rumah, ada untuk tempat tidur banyak. Ya itu yang sekarang ini ditertibkan. Dari fakta yang Bapak ungkap ini sebenarnya kami warga Kota Surabaya itu masih tetap berharap pada Komisi B loh Pak untuk bisa mendorong. Iya, kita bagaimanapun juga begitu kan. Kita ini terus gemuruh ya menegakkan kebenaran, baik. menegakkan semuanya ini agar menjadikan pasar itu seperti harapan masyarakat sudah. Cuma eksekutif itu kan eksekutornya, legislatif ini kan mendesak terus. Gitu. Pak, masalah perizinan ini kita juga pengen sedikit kulik di sini. Adakah sebenarnya beberapa pasar tuh yang masih
Apa mereka tiba-tiba ada di tengah-tengah masyarakat, berada di satu lokasi yang memang tanpa izin, jadi belum berizin, Pak. Pasar itu di Surabaya memang ada beberapa jenis ya. Ada pasar yang langsung di bawah PD Pasar. Ya jumlahnya sekitar 61 itu. Pasar-pasar besar itu kayak Pasar Ngenteng, Pucang, Keputran, Pasar Kembang, itu besar-besar, Pasar Blauran, itu semua pasar Tunjungan itu di bawah PD Pasar. Lalu di masyarakat itu muncul juga tanah-tanah kosong yang selama ini dipakai untuk jual-jualan meracang-meracang, akhirnya jadi pasar beneran. Itu yang tidak di bawah PD Pasar. PD Pasar, oke. Ada pasar yang dikelola LPMK, ada yang dikelola RW, ada juga yang dikelola preman, dan lain-lain. Ada, ini jenis-jenisnya. Nah, pasar-pasar ini memang ada yang berizin, ada yang tidak berizin. Tapi lebih banyak yang nggak berizin, yang di luar Pemkot ya. Nah, mereka tumbuh dengan sendirinya secara alami. Karena kebutuhan tempat bertemunya penjual dan pembeli, maka terjadilah pasar. Pasar dadakan. Sampai dengan hari ini untuk yang belum berizin itu bagaimana Pak tindakan atau langkah yang sudah dilakukan, yang Bapak lihat? Ya, selama ini yang tidak berizin juga tidak diberi peluang untuk mengajukan izin. Tapi cenderung ditutup, karena mereka itu biasanya luberan. Ya. Ada juga pasar yang punya pasar utama di tengah gini, nah ini juga tidak di bawah Pemkot, juga tidak dibina ada. Ada pasar resmi, misalnya kayak Pasar Tembok, itu milik Pemkot, milik pemerintah PD Pasar. Tapi di luar pasar ini banyak pedagang-pedagang yang jualan. Nah, ini yang tidak resmi. Di luar pasar induknya ini, pasar utamanya ini, mereka keluar semua jualan di dalam, di luar. Sementara yang di dalam ini sudah bayar setan, betul. Terus dia tidak laku karena produk yang sama dijual di luar pasar itu. Orang lebih memilih mudah. Pembelinya itu maunya drive-thru sambil sepeda motoran, bungkus ya 2, sambil nyala terus sepeda motornya. Bisa gitu kalau dia masuk pasar, kena parkir, terus masih jalan lagi. Nah, akhirnya yang ramai yang di luar pasar. Ini fakta dan sampai hari ini masih nggak bisa diatasi. Ketika kita tanya alasannya itu, kita ini PD Pasar ngurusi yang di dalam, yang di luar itu bukan tanggung jawab PD Pasar. Tapi siapa yang harusnya bergerak berarti? Satpol PP. Oke. Ketika ada 1-2 pedagang jual di luar, dibiarkan. Harusnya kan segera diusir oleh Satpol PP-nya kelurahan maupun Satpol PP kecamatan. Datanglah ke situ, oh jangan jual di sini, ini di luar enggak, jangan di aspal. Masuk ke dalam aja. Ketika 1-2 orang, ini kan enggak, sudah jadi pasar beneran di luar itu, baru susah, bergerak. Baru bergerak. Kenapa? Karena enggak pernah turun tugasnya itu. Enggak pernah tahu. Akhirnya di mana-mana ini luberan itu menguasai wilayahnya. Dan itu problem, menyebabkan orang yang di dalam itu tidak laku, akhirnya mati. Betul, sepakat memang. Itu kondisi realita yang ada di lapangan begitu ya. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami di Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam
mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, Jualin 5 menit, tunggu merah. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Makan Ibu ya. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik. Hanya di Garuda TV. Saya masih ingin segera lanjut Bapak. Sebenarnya kalau dengan problem yang Bapak sampaikan tadi begitu ya, sebelum kita break, permasalahan pedagang yang ada di luar pasar itu kan berarti ada semacam tumpang tindih begitu kan. Oke, memang boleh lah mengatakan yang di luar bukan ranah kita begitu kan. Tapi yang di luar beda lagi. Tapi faktanya juga tidak ditindak. Berarti seperti apa yang harusnya? Pernah saya telusuri, orang yang jual di luar itu juga ada yang punya stand di dalam. Jadi dia ikut-ikut jual di luar aja. Tapi standnya dia di dalam tidak dijual, dia jualan di luar. Karena lebih laku. Kalau nggak jual di luar kalah sama yang liar ini. Yang tidak punya stand tapi dia boleh jual di luar. Jadi akhirnya orang-orang yang di dalam juga ikut keluar semua. Dan itu dibiarkan, akhirnya sudah parah. Seperti Pasar Tembok. Jalan Raya Tembok ini, Kaliboto. Namanya Jalan Raya Kaliboto di Pasar Tembok itu untuk 3 lajur mobil. Harusnya. Harusnya. Tapi 1,5 ini habis untuk jualan. Jadi seakan-akan pelebaran jalan, pengaspalan jalan ini untuk memberikan kesempatan pedagang pasar itu agar jualan lebih enak di aspal. Seakan-akan seperti itu pelebaran jalan. Padahal dalam undang-undang fungsi jalan ya jalan. Ini barang kelihatan. Nanti kalau sudah jadi seperti itu, alasan Satpol, alasan pemerintah kota, ini menyangkut orang hajat hidup orang banyak. Ini bagaimana ekonominya kalau digusur. Ini. Padahal itu salah. Ketika 1, 2 tidak diusir. Seakan-akan Satpol PP di kecamatan itu nggak ada. Saya pernah rapat beberapa kali masalah bangunan liar, masalah PKL, masalah stand-stand begini. Itu Satpol PP di kecamatan kan ada, bisa lebih dekat dengan wilayahnya. Mereka yang melihat. Tapi nggak ada, beda. Saya kadang-kadang ya lihat seperti itu gregetan. Yang harusnya bisa menjadi penegak. Iya, gitu ya. Aneh loh, barang kelihatan lo nggak tahu. Ada apa? Ya baik, betul. Pertanyaan ada apa itu kadang juga menjadi pertanyaan banyak orang, Pak Mahmud. Bapak ini berkaitan dengan mumpung menyinggung soal harga begitu ya, retribusi, biaya retribusi itu banyak yang mengeluhkan juga ada ketidaksesuaian. Artinya begini, mereka sudah membayar dengan nominal tertentu tapi fasilitasnya masih jauh dari yang diharapkan begitu. Ya. Apa yang bisa ditanggapi? Kalau Pak? retribusi stand di dalam pasar memang variasi tergantung kelas pasarnya. Misalnya Pasar Genteng dengan Pasar Balongsari ya tentu beda. Ya. Tapi idealnya memang kalau kita jualan di dalam pasar sudah membayar retribusi, itu yang mendapatkan fasilitas. Beda kita dengan membayar pajak. Ya, kita bayar pajak itu tidak bisa langsung merasakan manfaatnya. Kita bayar PBB,
pajak bumi bangunan, bayar saja sudah cukup. Tapi ketika kita ini parkir, bawa sepeda motor, bayar retribusi parkir tepi jalan. Saya dapat fasilitas apa? Sepeda motor saya di tempat, kasih tempat, dijaga. Selesai saya parkir, saya bayar. Nanti saya parkir lagi, ya bayar lagi. Tapi kalau pajak nggak bisa dinikmati, langsung bayar satu kali selesai. Itu bedanya. Retribusi setan juga sama. Saya bayar retribusi setan setiap hari. Per meter persegi. Misalnya per meter 2.000, 5.000, 10.000 per meternya, per kali lebar setan. Setiap hari bayar ke PD Pasar. Tapi dari tahun ke tahun tidak makin dapat fasilitas, tapi fasilitas yang ada makin menurun, kualitasnya makin buruk. Seperti tadi, lantainya rusak, banjir, atapnya bocor, Pemeliharaan nggak ada. dan lain-lain. Ya. Tapi bayarnya tetap cenderung naik terus, nggak mungkin turun. Ini faktanya begitu. Nah inilah yang harus dipikirkan. Dan itu sering ya Pak ya dikeluhkan. Iya sering sekali. Nah sekarang ini harusnya di intern PD Pasar juga harus mulai mengadakan perubahan sistem. Sudah mengikuti perkembangan. Jadi pedagang itu cuma bayar pakai QRIS aja. Ya, sudah dikasih barcode-nya. Kemudahan gitu ya. Gitu aja, nggak perlu lagi uang dari stand ke stand dipunguti oleh petugas pasar. Terus dibawa ke kepala pasar dibawa ke kepala cabang dibawa ke PD Pasar. Uang tunai ini keliling-keliling ya mesti berkurang di jalan. Ya sekarang udah zamannya ini langsung masuk rekening PD Pasar. Bener. Tapi nggak ngikuti. Bener Pak, statement Pak Mahmud tadi berarti yang nggak ada itu sebenarnya inovasinya, begitu kan? Dari segi dana ada, begitu kan? Iya. Kemampuan ada nggak Pak? Ya sama ketika nggak ada ya sama dengan nggak ada. Baik. Bapak sebenarnya PD Pasar sebagai pengelola begitu ya aset-aset pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya. Ketika pertanyaannya itu sudah mulai agak melebar dikit Pak, memberikan kontribusi nggak pada PAD di Kota Surabaya? Memberi kontribusi, namanya itu dividen. Ya. Dividennya memang PD Pasar tidak banyak karena ada warisan kasus-kasus itu dulu. Ya kasusnya setiap tahun ada itu. Dan sekarang ini rekeningnya kan diblokir sama kantor pajak. Ketahuan dulu tidak bayar pajak. Nah, terus pedagang juga banyak yang nunggak, tunggakan dan lain-lain. Ya ini kondisi pasar saat ini ya seperti itu parahnya. Saling berimbas sebenarnya ya. Kenapa pedagang tidak membayar? Karena kondisi pasar sepi begitu kan? Ya ini kan karena dia tidak diberi fasilitas ya tidak membayar. Betul. Ketika tidak bayar disegel. Ketika bayar terus dinaikkan lagi tarifnya, fasilitas tetap atau berkurang malah. Butuh intervensi yang setiap tahun ada ya, intervensi dari pemerintah kota kepada PD Pasar. Yaitu penyertaan modal namanya. Nah, ini sebagian penyertaan modal itu dipakai untuk bangun rumah potong unggas itu tadi di Pasar Babakan itu pakai penyertaan modal. Jadi Pemkot itu menyertakan modal ke PD Pasar. Gitu. Baik. Tapi itu bukan sifatnya berulang begitu kan ya? Iya, terus saja. Baik, ngobrol soal kembali Pak di topik awal tadi tentang para pedagang unggas tadi begitu kan. Selain mereka problem digusur, adakah beberapa hal lain Pak yang disampaikan ketika hari ini bertemu secara langsung dengan Dewan? Ya, mereka memang tidak digusur, boleh jual ayam, tapi cuma dilarang motong di situ. Ya, kendala utamanya memang di situ tidak ada tempat motong. Jadi ditampung di drum gitu. Darahnya itu. Ya nggak mungkin nggak nyiprat ya. Pasti nyiprat-nyiprat. Lalu tadi saya tanya, setelah itu dibawa kemana? Setelah itu ada yang ngambil darah itu. Darah ayam itu ada yang ngambil. Terus ketika rumah potong hewan tadi datang, rumah potong hewan ini kan sudah punya rumah potong unggas di Jeruk, Takar Santri. Ketika saya tanya limbah darah yang ada di sana itu dibuang kemana? Nah itu dia punya cara di sana itu darahnya itu dikasih bakteri sehingga bisa larut dengan air hilang. Sehingga air itu bisa dibuang ke selokan dengan aman. Dan itu yang tidak bisa dilakukan pedagang kita. Ya, nah teori seperti ini yang mau dipakai untuk rumah potong unggas di beberapa pasar lain. Mau dibangun ini.
Sebentar Pak Mahmud, kalau mereka diberikan izin dalam tanda kutip melakukan itu, apa tidak akan berdampak pada rumah potong yang juga milik pemerintah kota, Pak? Enggak, jadi rumah potong hewan yang ada di Jeruk itu kapasitasnya kan 5.000 satu hari, 5.000 ekor. Nah, sekarang ini potensinya sudah lebih 10.000. Nggak mumpuni juga berarti? Ya, jadi harus ada lagi, tambah lagi. Dan nanti ini saran kami ada 5, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Pusat, Selatan. Supaya pedagang sana itu tidak perlu jauh-jauh kemana. Sekarang ini kan cuma 1 di Surabaya Barat. Jadi yang di Pasar Rumput sana harus motong ke sana. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, Bapak. Masih ada beberapa segmen lagi dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 bilion. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Seperti berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami hingga segmen yang terakhir ini dan tentunya kita juga ingin mendengar begitu ya. Adakah beberapa pesan termasuk juga komitmen dari Komisi B untuk bisa mendampingi, mengawal para pedagang ini yang kabarnya memang hari ini tadi Pak Mahmud menyebutkan sempat melakukan komunikasi begitu ya, ngobrol datang secara langsung ke DPRD Kota Surabaya. Monggo bisa disampaikan Pak Mahmud. Ya, jadi kalau boleh saya berharap pada wali kota agar mengadakan revolusi birokrasi di PD Pasar, tidak lagi ya yang tidak berani ngambil keputusan dan sebenarnya kinerjanya itu bisa diukur secara nyata dengan adanya perubahan tiap pasar atau tidak. Itu di root itu bisa dilihat. Perubahan fisiknya, misalnya yang semula becek menjadi dirabat atau dikeramik. Kedua, perubahan sistem, pergeseran dari perilaku manusia yang sekarang sudah menggunakan alat berupa transfer pakai QRIS. QRIS ini digital, bisa gitu langsung masuk ke rekening tidak pakai
orang lagi yang bawa uang. Ketika perubahan perilaku pembeli dan penjual, di mana penjual ini sekarang tidak lagi banyak membutuhkan stand, tapi cukup di ruangan kecil pakai lampu, pakai HP 2, 3 gitu, bisa tiktokan di situ, pembelinya banyak. Nah, inilah pergeseran perilaku manusia untuk jual beli. Nah, pasar ini tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ketika orang itu sudah bergeser, tidak perlu tempat untuk beli-beli tadi, maka ini harus diikuti. Saya main-main ke PGS, ya, Pusat Grosir Surabaya. Standnya mulai berkurang banyak yang tutup. Tapi saya lihat di situ ada pedagang itu yang menggunakan remaja untuk menjual produknya pakai lampu, pakai ini dan tiktokan di sudut-sudut ruangan gitu. Dia ngomong sendiri di situ, sudah begitu zamannya sekarang ini, menjual kainnya, menjual bajunya. Jadi standnya tutup semua tapi laris. Nah, inilah pergeseran yang harus dipahami. Harus ada kegelisahan dari PD Pasar ini menghadapi kenyataan seperti ini. Harus punya kepedulian. Jika tidak, ya sudah tunggu kehancurannya aja. Masalah terus. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahmud. Semoga dengan apa yang disampaikan ini bisa kita sama-sama berbenah begitu ya. Mengharapkan Kota Surabaya, pasar tradisional di Kota Surabaya ini jauh lebih baik. Terima kasih Bapak. Selamat kembali bertugas. Kita nantikan banyak sekali informasi terbaru dari Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali sudah mau bersamai kami dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV.
Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. And I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang berselahir dan Pak Wamen dari. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM, ya. Itulah kami dari Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan dunia kita. Hanya di Garuda TV.
Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat, Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 billion. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV.